Untuk mencari seorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang anggota dewan dan membuat undang-undang, harus ada proses kaderisasi di partai. Artinya partai gagal melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Betul. Kita harus berani meyakinkan diri kita, meyakinkan kepada teman-teman, reformasi kita itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi sekarang. Kita bicara sejarah. Dulu kan kita bukan dicekokin lah ya, dan tanda kutip disuruh rajin-rajin baca buku. Karena siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Pada waktu itu ibarat teori balon lah. Kondisi perlawanan kuat, intelijen begitu. Teori balon dipecahkan, sehingga buyar tuh semuanya. Kembali redup, redam, ya kan, aman. Persoalan itu nggak selesai sampai sekarang. Betul. Nggak selesai. Kenapa tidak bisa selesai? Kenapa? Kalau aku berpikir gini lah, orang akan menganggap bahwa dalam tanda kutip, kenapa sih isu HAM itu selalu terjadinya 5 tahun sekali? Kenapa tuh? Itu sebetulnya kesalahan. Ini adalah keseriusan dari pemerintah mau menyelesaikan atau tidak. Dalam elit politik ada gesekan. Iya, ya pasti. Itu loh, pasti ada gesekan lah. Yang penting bagaimanapun ABS, asal Bapak senang. Ya kan? Ketika aku iki di demo sama orang-orang loh. Iya, tapi kan itu semua harus tuntas di sidang pengadilan. Harusnya. Mestinya. Keluarin dong buku putihnya pada waktu itu siapa yang terlibat. Kan di sana semua sekarang ada Pak Wiranto di situ, ada Pak SBY di situ, ada Pak Agung Gemelar di situ. Kan masih ada. Jangan sampai ini dijadikan dosa warisan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Tuntaskan. Maju ke pengadilan. Masuk ke pengadilan sehingga ada ingkrah putusan lu bersalah atau tidak, kan gitu. Halo, apa kabar Sobat Forum? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program Menolak Lupa. Inilah sebuah program perbincangan yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV untuk membahas segala hal yang tak terselesaikan di masa lalu. Kita mengingat itu semua kembali saat ini. Saya Hardi Hermawan dan bersama saya sekarang sudah ada pelaku sejarah di 25 tahun yang lalu. Aktivis mahasiswa 98, Agung Wibowo Hadi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Agung Wibowo Hadi. Betul. Keren benar namanya. Penamaan orang tua. Penamaan orang tua. Besar, Wibowo berwibawa Hadi saya. Bener nggak tuh? Amin, insya Allah amin. Amin doa. Amin doa. Bukan amin Julhas. Bukan ya. Julhas bukan diamin. Kalau Julhas. Iya, saya Julhas sekarang terkena kasus lah. Penistaan agama, permasalahan amin dan tahiyat. Iya, iya. Orang aktivis lama menyebut dia tuh Agung Dekil. Ya kan? Siap. Jadi sekarang udah 25 tahun reformasi. Puas nggak dengan capaian reformasi ini? Ya, bicara puas tidak puas tergantung ya. Tergantung dalam tanda kutip kondisi situasi saat ini kan jauh dari apa yang kita cita-citakan zaman dulu. Oke lah, proses demokrasi berjalan. Tapi dalam perjalanannya proses demokrasi itu sekarang sudah teramputasi. Sisi apanya yang diamputasi? Gini lah, kalau kita bicara hasil dari reformasi 98 itu tentang demokrasi ya, kita bicara demokrasi dulu. Demokrasi itu menghasilkan partai politik. Partai politik ikut berkonsentrasi, sehingga membuat semacam kehadirannya di parlemen. Zaman dulu kan tidak, sekarang sudah. Nah, parlemen itu membuat produk politik, undang-undang. Nah, undang-undang akan menciptakan lagi proses politik baru. Jadi ibarat lingkaran setan ya, produk politik ini undang-undang. Undang-undang membuat produk politik lagi, selalu begitu saja. Ada masalahnya di mana? Di undang-undangnya kah? Atau di prosesnya? Atau di aktornya? Semuanya. Wah, kan dulu udah 25 tahun yang lalu udah kita harapkan ini semuanya berjalan lebih baik. Aktor yang terpilih adalah politisi jempolan. Prosesnya itu demokratis. Produknya undang-undang yang berkualitas. Kita cek sekarang lah, dari 500 berapa anggota dewan, secara kapabilitas dan kapasitas dia untuk membuat sebuah undang-undang apa ada? Cukup. Sekarang banyak artis, banyak anak-anak pengusaha, banyak oligarki-oligarki baru yang dibangun ketika proses demokrasi ini berjalan. Gitu loh. Sehingga ketika dia bicara tentang produk undang-undang, kan banyak nih sekarang produk undang-undang yang memang bermasalah. Undang-undang kesehatan, Omnibus Law, dan yang lain belum yang sekarang lah fenomena yang terjadi pada saat sekarang nih, proses
konsultasi 2024 kan gitu. Ya, ya, ya. Ini kan nggak lepas dari itu. Karena bagaimanapun juga kayak misalnya korupsi, kolusi, nepotisme sampai sekarang malah sudah di atas meja. Jadi Anda melihat bahwa mereka yang masuk ke dalam sistem politik melalui proses kontestasi selama ini jadi anggota DPR itu tidak cukup berkualitas. Hampir mayoritas tidak berkualitas. Mayoritas tidak berkualitas. Ya, karena gini, dalam sebuah untuk mencari seorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang anggota dewan dan membuat undang-undang, harus ada proses kaderisasi di partai. Artinya partai gagal melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Betul. Sekarang rekrutmen untuk menjadi calon anggota dewan terbuka lebar kok, bebas. Seperti pasar bebas liberal, siapapun bisa mencalonkan. Asal ada hepeng. Itulah maksudnya. Jadi demokrasi yang dibangun dari sejak 25 tahun yang lalu itu pada akhirnya menghasilkan demokrasi berbasis uang. Betul. Betul. Okay. Karena bagaimanapun juga dalam setiap kontestasi 5 tahun itu akan menjadi hajat hidup orang banyak. Partainya selalu dalam kondisi BU. Betul. Ya, artinya permasalahan harusnya di partainya itu dong kalau gitu. Iya. Pembenahannya. Iya, jangan sampai partai selalu mengalami kondisi butuh uang terus sehingga dia cari orang yang punya uang yang bisa menyumbang ke mereka. Iya, itu kan idealnya. Tapi kan selama ini tidak. Oh ya, oke. Iya kan? Ya isi partai politik itu siapa saja sih? Orang bisa masuk ke dalam partai politik tiba-tiba menjadi seorang ketua. Nggak usah jauh-jauh misalnya contoh kasus. Banyak partai-partai yang dipegang oleh pengusaha-pengusaha kan gitu misalnya. Ya. Yang basicnya pengusaha lah ya. Kalau hampir semua partai sekarang ketua umumnya berbasis pengusaha. Hampir semua, tidak semua. Ya kan, sehingga itu tadi kalau kita bicara mindset pengusaha, itu kan balik modal. Profit, itu aja. Ya. Itu apa yang ditekankan ya. Kader-kadernya ketika berbicara di DPR RI, dia harus membuat sebuah produk undang-undang yang menguntungkan. Entah menguntungkan partainya, ya kan, atau menguntungkan yang lainnya. Berarti salah Anda juga kali ya 25 tahun yang lalu nggak mengurus soal begini. Ya, inilah yang harus aku akui bahwa reformasi gagal. Dalam tanda kutip. Kita sebenarnya meyakinkan diri kita, meyakinkan kepada teman-teman, reformasi kita itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi sekarang. Gagal dalam artian gagal mencapai target. Gagal mencapai sasaran. Gini lah, bukan gagal mencapai target. Kita ada berapa tuntutan reformasi pada waktu itu sampai sekarang itu kan masih belum kelihatan. KKN aja kita lihat sendiri deh. KKN ya, tapi kan katakanlah dulu itu yang masih kita ingat ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Betul. Jalan. Ya. Jadi lalu kemudian pencabutan 5 paket Undang-Undang Politik. Betul. Beres. Dui fungsi ABRI hapus, selesai. Ada Undang-Undang ASN baru loh. Sekarang. Ya. Nah, apa bedanya? ASN, Undang-Undang ASN baru itu membolehkan pihak militer dalam tanda kutip dan masuk ke dalam birokrasi. Ya, ini kan sama saja mengembalikan produk politik dulu. Dui fungsi ABRI gitu loh. Ya. Jadi ini kembali lagi ke zaman dulu. Padahal dulu susah payah untuk bisa dapat itu ya. Betul sih. Ya, sampai tahun 98 itu kan tidak muncul begitu saja. Betul. Apa yang terjadi ledakan yang terjadi tahun 98 itu kan diawali dari proses yang panjang. Berpuluh tahun sebelumnya. Betul. Anda masuk dalam dunia aktivisme di tahun 9394. 9394. Sudah mulai agak matang ya? Belum lah, masih baru lah itu. Enggak, situasinya. Kalau situasi agak matang, ya mungkin sekitar 40%, 50%. 50%. Karena memang kita harus akui. Karena kan senior-senior kita dari tahun 74, 78, udah terus 80-an. Jadi 93-94 itu sebenarnya sudah mau di ujung. Gitu. Anda masuk situ. Betul. 93, berarti waktu itu kasus yang mencuat pertanahan. Betul. Marsinah, perburuhan. Betul. Apa yang pertama kali Anda terlibat? Pertama kali terlibat itu ketika sidang di kasus subuh berdarah ISTN. Oh, itu udah lama ya. 30 tahun lalu itu ya. Ya 93. Oh iya. 93-94 lah itu. Kebetulan aku kan dulu kan masuk backgroundnya di aktivis pers mahasiswa. Di kampus? APP. Akademi Pimpinan Perusahaan. Pimpinan Perusahaan. Di bawah Diprindak. Itu sebenarnya kampus kedinasan.
Ya kedinasan sih. Tapi Pakai seragam masih kalau kuliah? Enggak ya? Jadi memang setelah pindah dari... Kalian pakai baju pramuka tiap hari enggak juga? Ketika pindah dari mana namanya Pasar Baru ke Srengseng itu sudah pola kedinasan itu sudah dirubah. Ya. APP. Tapi jadi aktivis juga. Ya. Lalu kemudian terlibat dalam persidangan ISTN. Subuh ISTN berdarah. Pada waktu itu apa yang Anda rasakan? Ya semacam apa ya? Sebuah anomali dalam tanda kutip, karena memang saya dari SMA dulu, jujur saja ya, ketika mulai dari pemilu ya kan 92, aku masih SMA, ya kan, itu ada ketidakberesan ketika ada kawan yang sekolah dulu kan ketahuan tuh dalam pemilu. Kotak itu ketika dia memilih coblos P3, Golkar atau PDI. Dulu bisa tahu ya? Bisa tahu, sehingga kawan saya itu tidak naik kelas. Karena ketahuan coblos P3 waktu itu. Ya kan, kita protes lah segala macam sampai aku diskor. Jujur saja ya, aku sampai tidak naik kelas juga. Gitu loh. Tapi bukan dalam rangka itu sih. Nah, dari situlah aku mulai bibit-bibit perlawanan itu timbul, walaupun di tempat aku itu ada tokoh sentral Golkar pada waktu itu, almarhum Pak Syukur lah ya. Yaitu Golkar DKI. Golkar. Nah, tapi kita melawan itu. Dari situ bibit-bibit itu muncul sehingga ini ada bentuk ketidakadilan segala macam. Masuk dunia mahasiswa, dapat berbagai macam informasi, bisa diskusi dengan banyak orang, makin kuat. Makin kuat menguatkan untuk sudahlah. Kita terlibat di gerakan. Lalu ada kasus sidang Subuh ISTN berdarah. Itu apa ISTN berdarah itu, ingetin juga coba. Itu apa ya, ketika teman-teman ISTN itu diserbu sama tentara pada waktu itu ketika demonstrasi di tahun 92 kalau tidak salah itu kan. Sehingga ya itu tadi membangun solidaritas dengan aksi-aksi pada waktu itu kan, memang aksi kan sangat direpresif, apapun juga bentuk demonstrasi itu. Gitu. Nah dari situlah baru aku lihat gitu, aku baca, aku ngobrol sama teman-teman ISTN, diskusi dengan teman-teman Black Post pada waktu itu. Dulu terlibat di organisasi mahasiswa Formil? Oh enggak, saya tidak terlibat. Senat mahasiswa? Senat mahasiswa ya, saya pernah di Senat mahasiswa di jurusan marketing, terus di lembaga eksekutif mahasiswa dan di lembaga legislatif mahasiswa. Dulu BPM. Ya, kalau di APP itu lembaga eksekutif. Dari dulu udah begitu ya? Betul. Tapi di organisasi internal, eksternal nggak ikut? Nggak, ya organisasi di pers mahasiswa aja. Pers mahasiswa? Kontak namanya dulu. Nggak ikut OKP-an? Oh enggak. Nggak tertarik ya zaman itu ya? Bukan nggak tertarik gini, karena ini salah satu bentuk pengkritisan aku sekarang ya. Walaupun banyak teman-teman muda yang sering diskusi sama aku, teman-teman GMNI, HMI, PMI, IEM, dan lain-lain. Ketika masuk dalam kampus, harusnya mereka menjadi satu masyarakat kampus. Bukan HMI, bukan PMI. Ketika kalian keluar, bolehlah kalian bicara. Nah ini yang membuat sedikit pemisahan-pemisahan. Ya tapi kan waktu itu juga yang namanya organisasi eksternal pun di bawah kooptasi Orde Baru semua. Betul. Sehingga jadi nggak terlalu menarik tapi juga. Tapi ada juga loh yang lawan juga. Ada yang melawan. Ya kan, ada HMPO. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Seperti apa kehidupan mahasiswa zaman itu dibandingkan dengan situasi yang terjadi sekarang. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Sobat Forum, Menolak Lupa kembali ke hadapan Anda, masih membahas tentang aktivisme mahasiswa di tahun 90-an. Masih bersama dengan Agung Wibowo Hadi, aktivis mahasiswa tahun 98. Dan tadi sudah dibilang, Agung ini menolak atau tidak ikut dalam organisasi mahasiswa formal eksternal kampus. Disebutkan bahwa kebanyakan memang sudah terkooptasi juga oleh Orde Baru. Meskipun ada juga yang melawan. Kenapa nggak tertarik masuk? Atau belakangan ikut juga? Enggak. Sampai sekarang enggak. Kalau berkawan iya. Dengan teman-teman. Tapi kan ada juga yang dibentuk waktu itu. Andi Arief sama Nezar bikin SMID misalnya. Ya, gitu. Ya kan, lalu kemudian juga teman-teman di HMI ada yang MPO-nya. Betul. Nah itu nggak tertarik juga ke sana? Nggak tertarik. Kayak misalnya SMID lah. SMID awal datang ke APP itu di tahun 95.
menjelang 96. Itu yang datang pertama kali kampus kita itu ada namanya Garda Sembiring, Iya. Dita Indahsari, dan satu lagi Dedi Beruang. Itu datang, kita diskusi lah pada waktu itu. Nah kebetulan kan jaringan di STN juga kita kuat, ada namanya yang Suroso, ada Bang Tumpak, ya. Kita diskusi aja, tapi kita tidak include masuk ke dalam organisasi tersebut. Karena itu tadi bicara, itu tadi kelompok kiri kan juga banyak. Ya. Ada kiri, ada ke kiri-kirian, ada kiri ke kanan-kanan, kayak gitulah. Ada Soska. Iyalah. Pada waktu itu. Banyak lah. Betul. Belum teman-teman yang berbasis Islam, misalnya banyak juga ya. Nah itu Anda melihat bagaimana sebenarnya konstelasi di antara kelompok-kelompok itu zaman itu? Sebenarnya itu bicara tentang komunikasi. Nah, gitu loh. Termasuk aku lah yang cukup dalam tanda kutip menjalin komunikasi dengan teman-teman di HMI, walaupun pada waktu itu ya pertarungan biasanya kan di lembaga eksekutif atau legislatif itu pasti pertarungan organisasi itu. Nah, tapi aku sendiri yang memang bukan organisasi itu bisa masuk ke dalam. Karena komunikasi. Jadi sumbatan komunikasi itu harus kita komunikasikan. Tapi pada waktu itu juga organisasi apapun sebenarnya sudah sampai pada satu titik kesamaan pandangan bahwa Orde Baru ini harus tumbang. Kan? Betul. Dan proses untuk sampai ke sana memang cukup lama. Sama sumbatannya luar biasa waktu itu. Betul. Dan KKBKK kan. Sehingga kemudian ketika terakumulasi dan meledak itu sulit ditahan. Benar. Yang kayak gitu kan kalau sekarang nggak susah. Ya, situasinya berbeda. Zaman dulu nggak ada handphone. Nggak ada sosmed. Ya, semacam gampang lah. Kita bicara sejarah. Dulu kan kita bukan dicekokin lah ya, dan tanda kutip disuruh rajin-rajin baca buku. Karena siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Kan begitu, zaman dulu kan begitu. Antonio Gramsci dia. Kan dulu begitu kan. Hegemoni. Ya, kan? Sehingga jujur saja dalam proses literasi membaca dulu kita diskusi, aksi, refleksi, bergulir terus. Kita kan kelimpahan dari angkatan 80-an yang lebih kuat di study club ya waktu itu. Betul. Nah, jadi kita sebelum aksi kita juga harus memahami orientasi aksi itu sendiri, semaksud target aksi itu apa. Sehingga setelah aksi kita harus evaluasi lagi kelemahannya di mana. Kita bicara literasi, bicara membaca, budaya membaca dulu itu sangat kuat. Karena setelah membaca kita harus presentasi di depan senior-senior. Gitu. Dulu kan lombanya itu bacaan yang paling baru. Ya, biasanya gitu, bacaan paling baru. Selain bacaan baru, paling bacaan-bacaan yang memang zaman dulu ya, kayak bicara tentang Tan Malaka, Sahri, Soekarno, Yamin, dan yang lain-lain. Jadi banyak gitu, banyak asupan buat kepala kita ketika kita berdebat dengan siapapun juga, misalnya kan gitu. Tapi ke kondisi sekarang kan tidak. Ya kan, membaca literasi itu sangat sulit dilakukan. Kalau dalam situasi sekarang itu, kalau zaman kita dulu, mohon maaf ya, sekolah itu kan dalam pendidikan kan jelas, ya kan? Kenapa kita harus membaca? Kita didikte sama guru, ya dong, yang SMP, SMA misalnya, atau kita suruh merangkum dengan merangkum kita membaca. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu, kalau dulu kan sistemnya CBSA, catat buku sampai habis kalau bahasa itunya. Tapi dari pola seperti itu muncul militansi yang kuat. Betul. Anda tadi memulai dari sidang mahasiswa ISTN. Habis itu aktivitas apa lagi yang kemudian Anda ingat betul? Gini lah, membangun solidaritas antar kampus, kayak kita bicara tentang solidaritas untuk kawan-kawan UMI di Makassar. Itu ada 3 orang yang wafat kan pada waktu itu. Terus Senin Cawang Berdarah di UKI. Itu udah agak kesini ya? Iya, itu kan terus segala macam. Sehingga di tahun 94-95 tuh kebanyakan selain diskusi, aksi sedikit-sedikit, solidaritas. Nah, yang paling kentara itu ketika kita demo aksi bersama di oposisi Indonesia pada waktu itu. Masalah kasus Sri Bintang Pamungkas. Betul. Yang di Jerman ya. Yang di Jerman kan demo. Iya kan, di demo sama kelompok pro Orde Baru. Itu kan lawan kita pada waktu itu. Sampai kita pukul-pukulan di PN Jakarta Pusat pada waktu itu, di Gajah Mada. Masih di Gajah Mada ya? Iya, di Gajah Mada waktu itu. Iya. Kan? Pemberedelan Tempo dan segala macamnya. Nah itu bagaimana dulu bisa mengorganisasikan teman-teman itu sehingga kemudian aksi itu kan nggak pakai sponsor, nggak harus
nyari sumbangan gila-gilaan gitu loh. Seadanya aja bisa jalan. Iya, betul. Gini lah. Dulu kan kita bikin spanduk dari kertas karton pakai spidol aja, nggak usah. Ya kadang-kadang cuma pakai cat biasa. Pakai cat biasa, ya kan? ya, pakai tinta biasa. Iya, sekarang kan nggak ada namanya print Digital ya. digital segala macam. Ya itu yang membangun, karena situasi dan keadaannya yang membangun kondisi itu membangun kita untuk melakukan itu semuanya. Ya kan? Karena kondisi itu menciptakan kita. Iya, iya. Kondisi sulit, kita dikejar-kejar. Ketika Komnas HAM masih di Rawamangun, kita dikejar-kejar. Ya kan? Ketika kita membuat selebaran juga, ketika membagikan dikejar-kejar. Ya kan? Kondisi situasi sangat mencekam itu menantang. Kondisi sekarang kan nggak mencekam, tidak menantang, slow-slow aja gitu loh. Iya, kalau sekarang dikit-dikit ya udah lempar di medsos aja. Ya, gitu loh. Udah ada semacam kanal penyaluran. Betul. Nah, kalau dulu nggak ada. Kalau dulu nggak ada. Jadi Selebaran. Selebaran gelap. Ngalamin dong di Lampung juga. Selebaran gelap. 96 kayak apa? Ya, kebetulan 96 itu kita sedang melakukan advokasi litigasi kasus Sawangan. Itu tanah masyarakat yang digusur oleh Golf Sawangan Indah pada waktu itu. Ya kan, dengan beberapa teman-teman. Ya kan, dari situ baru ketemu diskusi-diskusi berkenaan dengan pasca kasus Medan perebutan PDI. Kongres. Nah, sebelum 27 Juli, ya kita juga punya posko sih di Ponorogo itu dengan nama SPIPD, Solidaritas Pemuda Indonesia untuk Perjuangan Demokrasi. Pada waktu itu sebagai kepala poskonya itu Ahmad Rumiarso yang dulu namanya Robert, anak Untak. Ya kan, kita membuat stiker-stiker, kita membuat spanduk sepanjang 1 kilometer buat mendukung Megawati melawan Orde Baru pada waktu itu. Karena bagaimanapun juga 96 itu kita memang harus beginilah, Indonesia itu butuh simbol perlawanan. Nah, kita anggap dulu bahwa Ibu Megawati adalah simbol perlawanan. Sehingga kita harus dukung dia terus sampai demokrasi ini berjalan, kan itu. Lalu pecahlah kerusuhan 27 Juli. Kerusuhan 27 Juli. Anda di mana waktu itu? Ada di situ. Nggak kena? Nggak kena, tapi di foto-foto saya banyak. Karena saya yang mengawal almarhum Mbah Tarjo sampai ke dalam, mengawal Bang Mangara Siahaan, mengawal almarhum Bang Sopan Sopian. Almarhum juga, ya. Kita sering telepon-teleponan lah tuh sama kelompok-kelompok mereka lah. Termasuk dulu kan yang paling muda kan Bang almarhum Roy Bebe Janis gitu. Oh iya, sekjen ya? Ya, nggak dulu sebagai ketua DKI kalau nggak salah. Oh, sekjennya masih Alex Litai. Alex Litai. Itu. Foto tersebar kemana-mana pasca 27 Juli, ya kan, ditetapkan. Waktu serangan itu? Iya, serangan. Ada di lokasi. Di lokasi. Maksudnya di kantor DPP? Enggak, aku berada di luar. Di luar. Karena sebelumnya kan ada isu malam sebelum 27 Juli, 26 Juli itu ada informasi bahwa akan diserang. Kita datanglah berbondong-bondong. Tapi kan informasi akan diserang tuh udah dari 3 malam sebelumnya tuh ada terus informasi akan diserang. Ternyata belum gitu ya. Belum. Ketika 27 Juli malam itu sampai jam 11, jam 12 malamnya tidak ada apa-apa. Kita pulanglah kembali ke base camp kita masing-masing. Tahu-tahu pagi-pagi. Ditelepon lah sama kawan-kawan segala macam. Dulu kan telepon orang. Waduh. Aktivis kalau udah pagi-pagi agak repot juga ya. Tapi ya karena ada kawan-kawan di dalam juga pada waktu itu, teman-teman ya sekarang GP27 lah kayak Yongki, kayak almarhum Albert. Banyaklah teman-teman yang ada di dalam pada waktu itu ya sudah langsung tahu tuh kita berangkat semuanya, bergerak semuanya ke Jakarta. Nah, itu kan tanpa dikomando kan juga semua masyarakat kumpul. Dan pada waktu itu juga kan ada pembakaran dan lain sebagainya. Betul. Anda lihat ke situasi itu? Ya situasinya tidak seperti 98 lah, situasi logistiknya itu terkanalisasi di beberapa titik saja. Ya, daerah ke Salemba sampai ke Senen ya. Iya kan, tuh gedung Departemen Pertanian dibakar, sekarang ganti apa kan? Itu aja paling sebatas itu, sisanya nggak ada. Tuduhannya pada waktu itu ke PRD. Masa yang ada di sana dan PRD juga. Nah sebenarnya Anda lihat siapa yang bakar waktu itu? Ya ini dalam keadaan kondisi kritis. Aku jujur aja lah, ketika di gedung Departemen Pertanian, pembakaran awal ada sekitar 3-4 orang, aku ada di dalam situ, hanya mobil yang dibakar. Setelah kita keluar dari gedung Departemen Pertanian, ternyata lantai 1, 2, 3 sudah kebakar. Berarti memang ada sebuah desain yang memang... Gimana? Kita masuk nih, sekitar jam? Woro-woro. Itu ya... agak sore lah. Enggak dong, agak sore ya. Agak sore siang, Johor lah jam 2 itu kan. Kita masuk, woro-woro warga kan banyak. Kita masuk tuh berlima. Ada satu mobil
Ada satu mobil kita bakar. Di halaman. Di halaman dibakar sama orang. Ya, udah nih. Tinggal. Ntar kita keluar. Begitu kita keluar nyebrang jalan, itu lantai 1 2 sudah kebakar. Gitu loh. Oh, jadi ada yang barengan di dalam. Kita nggak tahu. Who know, kan gitu pada waktu itu kan. Ya udah kita jalan tuh rame-rame segala macam sampai kita disapu. Ya kan kebetulan posko kita dulu itu di daerah Rawasari, pasnya Mas Bondan Gunawan almarhum. Iya, Gitu betul. loh. Jadi kan ya semua konsolidasi di situ semuanya. Ya kan ini kok bagaimana caranya supaya ini tidak merembet kemana-mana, tidak jadi amok. Ya. Tapi bahwa kita kan maunya kan masa aksi, bukan aksi massa pada waktu itu. Konsep itu memang lekat sekali dalam ingatan para aktivis di tahun-tahun itu. Masa aksi itu yang harus dipelihara dan bukan aksi massa yang cenderung jadinya brutal, tidak terkendali. Tapi setelah itu kan situasi kemudian menjadi sangat mencekam. Betul. Orang semuanya bersembunyi. Ya, termasuk saya bersembunyi. Nah, itu kita akan bahas di segmen berikut, kemana Agung ini bersembunyi setelah peristiwa 96, Juli 96, kita akan simak di segmen berikutnya. Kembali di Menolak Lupa, kita akan membahas lagi sesuatu yang menjadi persoalan di masa silam belum terselesaikan sampai sekarang. Saya masih bersama dengan Agung Wibowo Hadi, Agung Dekil, aktivis 98, mengenai kiprahnya di tahun 96 ketika peristiwa Juli 96. Jadi setelah 27 Juli itu, sampai jam berapa Anda ada di lokasi? Di sekitar ini ya, maksudnya di sekitar. Ya, saya sampai di Salemba, Matraman, terakhir Pramuka, itu Pramuka, Pasar Burung Pramuka di rel itu ketika kereta diberhentikan oleh massa, mau ditebalikin dalam tanda kutip, kereta. Susah. Ya, dulu kan belum ada belum ke kolong jadi semuanya masih ada pemberhentian. Ya, dibentin, ya kan semua turun, digoyang-goyang lah itu kan. Nggak bisa lah kereta berat. Nggak bisa lah, gitu, sudah. Ya. Di situ setelah itu kita ngelihat kondisi situasinya makin tidak menentu dan kita juga tidak mampu mengendalikan mengambil posisi di lapangan karena memang sudah ada tanda-tanda bahwa kelompok-kelompok tertentu lah, Intel ataupun apa segala sudah mengincar, ya kita kembali dalam. Jadi pada waktu itu kepemimpinan di lapangan emang nyaris tidak ada ya? Nyaris tidak ada. Bahkan mungkin tidak ada? Bahkan tidak ada. Karena emang semuanya serba mendadak? Mendadak aja. Dan ada yang mengambil kesempatan untuk menunggangi massa di sana? Kalau kesempatannya menunggangi, kita paham lah organisasi yang sangat kuat itu siapa sih pada zaman itu. Mereka kerjakan itu? Itu mereka kerjakan. Ya. Gitu. Jadi Anda mendingan menghindar? Menghindar. Sampai jam berapa? Ya sampai sebelum maghrib lah. Saya berada di Pasar Burung Pramuka itu. Oke, di sekitar rel itu ya? Sekitar rel. Setelah itu aku masuk ke dalam, ke daerah Rawasari Percetakan Negara. Oh, ke arah Percetakan Negara. Lalu? Ya, malamnya? Malamnya diskusi masih sama teman-teman. Masih di situ? Masih di situ. Aman itu? Masih aman. Kondisinya pada waktu itu masih aman. Karena kan bagaimanapun juga tentara, ya kan, polisi dan segala macam lagi sibuk mengamankan situasi yang memang tidak menentu. Takutnya kan sampai keberlanjutan. Diskusi sampai jam 1 malam, jam 2 malam kita berpisah. Menyebar, aku balik ke kampus lagi, ya kan? Jam 2 malam? Iya. Dari Rawasari? Iya. Jalan kaki sampai ke Cawang dulu. Dari Cawang kan ada mikrolet M16 waktu itu ke arah Pasar Minggu gitu. Dari Pasar Minggu jalan lagi ke Srengseng sana. Nah, naik 02 sampai masih ada tuh, udah subuh ya. Udah subuh itu berarti. Subuh, ya. Dari Rawasari ke Cawang jalan kaki. Nah, setelah diskusi sedap juga itu, lewat Jatinegara atau lewat Bepas? Apa jalan bebas? Lewat Bepas. Karena waktu itu masih banyak massa yang nggak dapat kendaraan. Betul. Orang-orang pada waktu itu jalan bareng mereka. Tapi kita tidak bicara tentang kejadian itu, gitu. Karena mungkin ya itu tadi was-was segala macam. Dan itu kita berjarak. Aku ada sekitar 5-6 orang termasuk junior-junior aku itu. Ya kita berjarak sekitar 3-5 meter. Gitu loh. Ya, dengan kita barisan massa. Saling melihat aja, saling backup. Karena memang kesepakatan pada itu siapapun yang berjalan itu harus lebih dari 2 orang, 3 orang, 5 orang. Nggak boleh sendiri. Tuh. Tapi jangan beriringan. Jangan beriringan. Kembali ke kampus, setelah di kampus kita kembali ke posko kita di Cisanggiri.
Jadi Rawasari, Cawang, Uki, jalan kaki. Ya. Oke. Kalau rame kan nggak berasa. Iya, iya, iya. Tapi kalau Iya. sekarang jalan mah ampun. Iya, lumayan itu. Nah, dulu kita zamannya mahasiswa jalan Kuat-kuat dari aja Cawang sih ke emang. DPR MPR kuat masih. Bener sih. Gitu. Jadi subuh sudah sampai Seng-Seng. Kampus. Kampus. Seng-seng. Ngapain di sana? Ya istirahat sebentar, bercerita, berkelakar, ya kan sembari diskusi ke depannya kita ngapain. Karena situasi kan memang pada waktu itu ibarat teori balon lah. Ya. Kondisi perlawanan kuat, intelijen kan gitu. Teori balon dipecahkan, sehingga buyar tuh semuanya. Kembali redup, redam, ya kan, aman. Udah, gitu loh. Sehingga kita diskusi. Tapi kan kemudian Presiden Soeharto keluar di televisi. Setan gundul ini yang. Ya betul, termasuk Menpangap itu kalau nggak salah Faisal Tanjung kalau nggak salah. Masih Faisal Tanjung ya, betul. Ya kan di TVRI ada beberapa yang teridentifikasi. Libas kau katanya kan. Setan gundul itu siapa ya, termasuk teman-teman PRD dan segala macam. Iya. Itu ada beberapa nama yang memang kita dapat bocoran. Ketika kita kembali ke ke base camp kita tuh ada di Cisanggiri dengan beberapa teman-teman kampus, ada kampus APP, kampus Untak, ya kan, kampus yang lain. Kita bersepakat tuan rumah mengamankan kita. Itu yang diamankan itu aku, Adiana Pitupulu, Victor, terus Robert itu ketua SPIPD anak Untak, terus sama satu lagi Eki itu Edi Sagirsang itu anak Kertanegara. Ya, ya. Nah, itu kita diamankan tuh dalam bentuk apa? Ya diselamatkan, udah ngungsi. Diumpetin? Ya, di mana? Di daerah Kemang, Pratama waktu di Bekasi. Oh, Kemang Bekasi, bukan betul. Kemang sini. Bukan Bekasi, komplek perumahan lah. Komplek perumahan masih baru waktu itu ya? Baru waktu itu. Punya Pak Siswono itu. Nggak tahu aku punya siapa, pokoknya yang penting aku diselamatkan aja di situ. Nggak boleh kemana-mana sampai di satu rumah. Apa? Satu rumah semuanya itu. Satu rumah. Sampai ketika kita keluar, ketika kita mendapat informasi bahwa kawan kita Budiman Sujatmiko ditangkap di Bekasi juga. Setelah dia tangkap ya kita keluar. Karena kan bicara setan gundulnya itu ketahuan lah. Ketahuan lah siapa segala macam. Berarti waktu itu yang disebut setan gundulnya teman-teman PRD. Betul. Kebetulan lo bukan PRD. Ya. Berarti kita aman. Aman nih kamu dulu. Nah sehingga itulah tadi. Pasca 27 Juli keadaan kondisi menyekam, kitalah pertama kali yang melakukan aksi demonstrasi di Gedung Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1996. Senin ya? Senin. Okay. Itu ada 3 orang ketangkap oleh Polres Jakarta Pusat, Adiana Pitupulu, terus Juri, satu lagi kalau nggak salah Barita Sianipar. Ya. Okay. 3 orang itu yang ketangkap. Kita demo pertama kali. Ingin mengembalikan, kok kan hilang waktu itu. Dia ini nggak pernah ketangkap ya, jago juga ya? Salah, pernah. Oh, iya? Salah tangkap. Oh nanti. Sampai saat itu kan belum ya? Belum. Oke. Jadi adalah kan zaman itu tadi ketika 97 menjelang 96 97 itu kan kita kembali ya kan? Iya, konsolidasi kampus lagi. Kampus kembali, solidaritas kampus lagi, keliling kampus lagi sehingga kita bikin pamflet lagi, bikin selebaran lagi. Nyetaknya masih pakai ya apa sih namanya? Apa namanya? Lupa. Stensil. Nah, itu aku nggak bisa lupa itu teman-teman ISTN yang punya itu. Yeah. Kita nggak punya. Teman-teman Black Post yang punya, kita pinjem. Itu, kita nyetak di sana. Di tata usaha kampus tuh ada, itu bikin perbanyakan soal ujian, pinter-pinter lah kalau kayak gitu. Iya, nah ketika dia paling malas ngetiknya karena dulu pakai mesin tik, pakai karbon. 97 awal itu baru kita kembali advokasi lagi ke masyarakat kasus Sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi di Bogor. Tuh, CN, Cibentang ya, sama Adian, sama kawan-kawan dulu yang memang masih dulu, masih lengkap lah gitu loh. Karena ada semacam penggusuran juga, lalu kemudian ada yang terkena dampak dari radiasi itu. Sutet. Ya, itu sampai di 98 awal lah. Ya. Dan itu juga digunakan sebagai konsolidasi untuk teman-teman. Melatih diri juga ya untuk situasi yang kita nggak tahu nantinya. Iya. Kalau melihat 96 kan pada nggak siap sebetulnya. Kan? Betul nggak siap. Oke. Kesiapan dalam memimpin ya di lapangan. Iya, mengkonsolidasikan masa, menjadikan itu sebagai masa aksi yang efektif. Betul. Oke. Nah, ketangkep di mana? Ya itu di 9 ketika ya zaman-zaman penculikan dan segala macam.
Itu di 97 kalau nggak salah itu bulan September Oktober. Ya udah mau akhir ya. Mau akhir lah gitu ya kan, ketika kita rapat di LBH malam. Kan sudah kita ingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Keluar jangan sendiri segala macam. Ditangkap lah aku kan. Tangkap, diculik, ternyata salah tangkap. Sebenarnya yang diincar itu adalah kawan-kawan yang lama, kawan-kawan KNPD. Ya Kan ampun. pasca Smith kan KNPD. Iya ya, kok sempat lupa itu Ya namanya. kan? Komite Nasional Nasional untuk Perjuangan Demokrasi. Perjuangan Ingat Demokrasi. dong. Nah, itu yang sering diskusi sama kita tuh termasuk kawan kita yang sampai sekarang masih hilang. Sadeli, Suyat itu masih hilang. Itu kawan kita. Yang memang sering diskusi sama aku, termasuk Nur Hikmah. Itu kita sering diskusi dulu. Kita kan punya posko tuh di Cililitan kecil ketika LBHN dulu. Kita kan aktivis mahasiswa kan tidak mungkin melakukan advokasi secara hukum. Ya, makanya Advokasi perlu teman-teman itu. non-litigasi. Nah, kebetulan pada waktu itu ketua LBHN Jakarta itu adalah almarhum Bang Desmond Mahesa. Itu. Nah, kita punya sekretariat di Cililitan kecil, semua teman-teman sering berkonsolidasi dan berkoordinasi di situ, diskusi di Cililitan kecil. Ya. Itu loh. Jadi kenanya di mana? Habis dari diskusi. Dari di halamannya itu sendiri. Keluar. Dulu kan gini, di LBH, sebelah LBH ada rumah, ada kali. Iya. Kali taman itu kan dulunya apa namanya? Itu pom bensin. Oh iya betul pom bensin di seberang dulu rumah kan sakit jalan Jalan Salemba Cipto itu kan masih 2 arah. Iya. Diangkut. Di Ponorogo. Itu ya. Diidentifikasilah aku sebagai teman ISIP lah, namanya Dwi Lukas pada waktu itu. Baru ketemu kemana aku sama si Lukas itu. Dia kan emang anak Smith lama, KNPD lama. Mukanya sama kayaknya. Sama, gondrongnya sama, hitamnya sama, tingginya sama, kursinya sama. Dibawalah ke Polres Jakarta Pusat. Itu berapa orang waktu itu? 4 orang, depan 2, tengah 2. Enggak, pada waktu di petiknya sendiri. Jadi di dalam sudah ada 3. Enggak, di dalam mobil. Aku sendiri di dalam situ. Oh, di Polres baru udah ketahui ada 3 orang. Iya, enggak. 3 orang itu yang mengamankan aku, bukan orang yang selain aku, bukan aktivis yang lainnya. Jadi cuma sendirian. Gitu. Iya. Gitu. Itu sekitar bulan September, Oktober 97. Oktober 97 di dekat pom bensin. Iya. Cipto Mangunkusumo. Seberang itu kan. Seberangnya yang sekarang jadi taman. Iya, betul. Itu nggak ada yang lain ngelihat belakang depan. Sepi kondisi situasinya itu waktu itu jam 8. Kan nggak boleh sendirian pergi. Nah, pada waktu itu ya ada sesuatu hal lah ya, mungkin aku nggak tahu lah. Pokoknya aku tahu jalan keluar mau pulang ke Kemayoran, kan rumahku di Kemayoran. Ya kan? Mobil melipir. Karena aku mau naik Patas 36 waktu itu kan. Pulau Gadung Blok M. Nah, Kijang warna hijau melipir, masukin ke dalam, udah. Dibawa ke Polres, tahan sampai di situ. Kita akan cari tahu apa yang terjadi setelah penangkapan dalam tanda petik yang tanpa surat penangkapan itu menimpa kepada Agung Wibowo Hadi. Sesaat lagi. Kembali di Menolak Lupa, berusaha mengingat kembali segala persoalan yang tak pernah terselesaikan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, masih bersama Agung Wibowo Hadi, aktivis 98. Jadi tahun 97, Oktober, kena garuk. Kena garuk lah, zaman dulu. Masuk ke mobil Kijang. Kijang. Sudah ada 3 orang di dalam. Pakai ini nggak? Penutup muka? Nggak, biasa. Biasa. Jadi Anda tahu dibawa kemananya ya? Ya tahu, terbuka. Kelihatan ke Polres Jakarta Pusat di jalan itu dong. Kalau Jakarta Pusat Kramat. Masih di Kramat Raya juga. Kramat. Dekat dari situ ya, belok. Langsung diturunkan. Masuk ke dalam, diinterogasi segala macam, diidentifikasi saya adalah itu tadi orang yang diincar adalah Dwi Lukas itu. Ya kan, ya sempat paling cuma hanya dipukul, digampar sekali 2 kali udah. Tapi begitu saya mengeluarkan KTP. Dipukul iya. Iya kan, dipukul, tetap dipukul. Muka, dada. Ya muka, ya badan sih nggak mukai, tampar pak, dipukul sekali 2 kali udah. Tanya, intimidasi lain? Intimidasi ditanya bahwa oh kalau pistol kan sudah di sini. Oh sudah kelihatan lah ya, udah pamer. Tidak pakai di sini enggak. Gitu. Mereka pakai baju bebas. Bebas. Reskrimnya lah kalau itu kalau nggak salah ya, atau apanya lah. Jadi sepertinya petugas polisi yang mengambil. Petugas polisi yang karena di Polres gitu loh. Nah, untung polisi loh.
Udah terus. Ya, nah setelah diidentifikasi segala macam, aku katakan aku tuh bukan dia. Namaku tuh Agung Wibowo Hadi. Kalau nggak percaya lihat KTP, ini aku bingung. Harusnya kan lihat KTP dulu. Ya kan diperiksa dulu semuanya kan. Identitas Ya kan? mana gitu ya? Jadi nggak Tapi diminta. nggak diminta. Begitu saya bilang begitu, coba keluarin identitas saya diri, diperiksa, dikeluarkan dompet saya. Di KTP saya namanya Agung Wibowo Hadi, di KTM saya juga Agung Wibowo Hadi. Mereka minta maaf lah karena salah tangkap. Itu jujur aja mereka minta maaf. Ya, kamu pulang kemana? Saya mau pulang ke rumah saya Kemayoran. Cempaka Baru kan Kemayoran. Iya. Ya kan udah. Iya. Udah makan belum? Pokoknya dibaik-baikin lah. Langsung dibaik-baikin. Baik. 180 derajat udah. Ya, setelah itu dikasih obat belum. betadine atau apa enggak? Enggak, karena memang enggak. Kalau paling nggak biru-biru dikit lah. Ya kan? Kasih makan lah, dibeliin makan. Setelah makan ya pulang dianterin sampai rumah. Makanya orang tua kaget pada waktu itu kan. Ini ada urusan apa? Ya kan saya dengan kepolisian. Karena kan pada waktu itu di sebelah rumah saya itu adalah Kapolsek Kemayoran, Pak Rohim waktu itu. Ya kan kaget juga, ada orang Polres masuk situ. Ini ada masalah apa? Oh enggak katanya, dikelirin di situ lah. Gitu loh. Sudah, selesai itu aja. Jadi hanya sekitar berapa jam gitu ya? Ya, pokoknya jam 11:15 sampai rumah. Tapi kalau gitu kan Anda tahu kalau Lukas itu dicari. Betul. Itu kan hubungan kita kan sangat jauh. Lukas itu aku waktu itu di ISIP Selatan ya kan, aku juga APP. Di selatan juga. Iya kan? Nah, paling mungkin itu kan aku sebutkan ke kawan-kawan. Aku bilang, bilang sama Dwi atau Lukas, tolong jangan keluar dulu. Gitu loh. Itu susahnya nggak ada handphone zaman itu ya? Itu susahnya. Ya cukup dari mulut ke mulut. Karena kan dulu kita biasa kan pakai kurir. Telepon rumah pun belum tentu punya. Ya. Zaman itu. Ya, sebagian punya. Sebagian punya. Jadi untuk menginformasikan sebuah informasi yang penting buat si Lukas itu pun pulang aku besoknya ke kampus. Sulitnya nggak ketulungan. Ya, akhirnya aku ke kampus, ya kan? Dari kampus aku utus lah. Karena kan di kampus juga kan nggak hanya anak APP saja, tapi ada anak STN, ada anak ISIP juga, ada si Templang, Ageng, Buluk dan segala macam teman-teman ISIP lah yang memang stay bareng sama kita. Kita bilang ke dia, tolong bilangin sama di Lukas teman-teman Smith, KNPD hilangin dulu, jangan di situ, jangan keluar dulu lah, karena lagi sedang diincar. Aku nggak tahu ini masalahnya apa. Karena kita memang pada waktu itu juga tidak berpikir bahwa 98 akan menjadi sesuatu. Iya. Harus fair juga gitu. Kita tidak tahu lah 6 bulan lagi. Betul. Itu akan pecah gitu ya. Iya kan? Ya, oke. Tapi kemudian penghilangan orang jadi ramai pada waktu itu. Betul. Ya termasuk tadi cerita. Termasuk Desmond. Termasuk ya LBHN sempat ada kawan juga namanya Ridwan, anak UPN. Mungkin Giri kenal, teman-teman 98 masih kenal tuh Ridwan UPN. Dia salah satu korban penculikan juga pada waktu itu. Hilang sampai sekarang? Oh, masih hidup. Nah, yang hilang itu dua kawan kita, Suyat dan Sedeli. Tuh. Mereka lebih dulu ya? Lebih dulu. Setelah dari Cilitan, pagi itu kita makan bareng. Aku kan memang almarhum Bung Desmond kan paling suka masak. Masak sendiri ya? Masak sendiri, masak ikan, ngapain. Jadi kita teman-teman ya kerjaannya udah duduk diskusi makan. Nah, hari itu kebetulan Suyat mau pulang ke kampusnya Satya apa tuh yang di daerah Jawa Tengah itu Salatiga kalau salah. Kung aku mau Satya Wacana ya. Satya Wacana kalau salah. Kung aku mau pulang dulu ya ke Jawa, dia bilang kan medok Jawanya. Si Suyat itu kacamata aku bilang ya udah gua anterin ya sampai terminal Cililitan. Ya karena kan nggak boleh sendiri. Mas udah rambutan. Cililitan. Kampung rambutan dong. Enggak dong, Cililitan masih terminalnya. 97. Udahlah. Enggak, kalau aku ini Cililitan. Cililitan ya? Itu angkotnya itu berarti bis kota. Nah, abisnya ada? Ada bis. Oke. Ya kan belum ada mall. Iya, belum PGC ya? Iya, itu kan masih bukan itu. Iya. Ya kan, aku anterin, ya kan, sampai dia naik bis, aku lihat, itulah pertemuan terakhir aku dengan dia. Berapa waktu kemudian? Hilang. Nah, kalau itu hilang? Hilang. Aku nggak tahu ketika ada pengumuman aja lah, yang hilang segala macam. Termasuk Sadli juga. Itu kita sering diskusi. Kalau Sadli dari mana? Ya, aku nggak terlalu dekat ya. Aku dekatnya sama Suyat. Tapi Sadli waktu itu pernah ke LBHN. Dulu kan LBHN itu memang sentralnya dulu ya. Ya, salah satu sentral selain LBH sentral, ya. Selain LBHI. Selain LBHN di selain LBHI, LBHN Jakarta, LBHN Bandung, banyak. Iya. Selain ada Pijar, ya betul. Ya kan, banyak lah. Oke. Itulah terakhir. Jadi Anda mengenal secara pribadi? Ya baik orangnya, asik, bercandaan, nyanyi bareng. Sama keluarganya Anda ada kontak? Nah,
Kan kita setelah itu kan kita anggap, termasuk ketika Desmond menghilang pun, bagaimanapun yang namanya sebuah organisasi ada friksi lah. Ada friksinya kelompoknya Desmond, ya kan, almarhum, sama friksinya kelompoknya Adian. Nah kebetulan aku pada waktu itu ya berada di posisinya kelompoknya Adian. Walaupun ketika kita tahu bahwa almarhum Desmond diculik, ya kita tetap cari ke rumah sakit kita cari aku, Adian, dan Ya Desmond bareng sama Pius waktu itu ya. Betul. Aldera. Ya aku nggak tahu ketika dia balik sama siapa. Nah itu kan aku udah lost lah. Ya. Sama teman-teman yang itu. Persoalan itu nggak selesai sampai sekarang. Betul. Nggak selesai. Kenapa tidak bisa selesai? Kenapa? Kalau aku berpikir gini lah, orang akan menganggap bahwa dalam tanda kutip, kenapa sih isu HAM itu selalu terjadinya 5 tahun sekali? Kenapa tuh? Itu sebetulnya kesalahan. Ini adalah keseriusan dari pemerintah mau menyelesaikan atau tidak. Harus diakui, kalau teman-teman semuanya baca di Google, bahwa kita pernah melakukan aksi Kamisan itu sampai berapa lama? Sampai 500 kali ya, hampir. Iya. Gitu loh. Kan tidak 5 tahun sekali. Ini kan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan itu. Iya. Dari zaman SBY sampai sekarang. Dan mereka yang duduk di DPR. Betul. Dia menganggap bahwa misalnya teman-teman kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM berat, karena sudah ada pelakunya dan sudah ada persidangannya, segala macamnya. Gitu loh kan. Nah, tapi kenapa sih selalu bergulir seperti itu terus? Tapi penculikan tidak pernah ada persidangannya, Semanggi tidak pernah, 1-2 tidak ada. Ini kan keseriusan pemerintah harusnya. Ya, apalagi kita paham bahwa kondisi situasi pada waktu 98 itu sangat crowded. Ya kan? Dan petinggi-petinggi itu masih ada. Dan masih hidup sampai sekarang. Ini sampai kapan diselesaikan? Karena saya berharap bahwa udahlah selesai. Dan maju ke kontestasi. Ya kan? Nah ini kan memang sebenarnya pemerintah juga sih. Jadi akan seperti apa kalau begitu menurut Anda kondisi penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia dengan latar belakang yang seperti itu, lalu kemudian kondisi hari ininya seperti yang Anda tahu? Sekarang kan gini, setiap kontestasi kan selalu ada visi misi segala macam, penegakan HAM. Dibilang kalau itu ada. Selalu ada, tapi kan pada prakteknya tidak pernah ada. Sampai sekarang pun tidak pernah ada. Walaupun sekarang, ya jujur saja salah satu ketua TPP HAM itu maju juga berkontestasi. Ya kan? Ini semacam ya blunder lah. Kalau mau selesaikan sekarang dong. Kenapa harus menunggu setelah terpilih dan segala macam? Kalau ada niat baik gitu loh. Iya kalau terpilih ya. Harus ada niat baik dong dari pemerintah untuk menyelesaikan ini semua. Bagaimanapun juga kawan-kawan Semanggi itu yang wafat, ya sampai sekarang belum lama, sebulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu kan ibunda dari itu meninggal, Wawan itu meninggal. Sampai kapan? Sampai semua orang tuanya meninggal, orang tua meminta keadilan terhadap siapa sih ingin tahu pembunuh anaknya harus meninggal. Dan keluarga korban ini sepertinya jauh lebih solid dibanding si korbannya itu sendiri. Kalau korban masih banyak yang kemudian ikut apa nih? Bergabung dengan pelaku. Nah, ini kalau keluarganya nggak ada tuh. Makanya ini kan ketika kita bicara pelaku, sebenarnya kita paham lah dalam keadaan kondisi crowded itu pasti selalu ya dalam elit politik ada gesekan. Iya pasti. Itu loh, pasti ada gesekan lah. Yang penting bagaimanapun ABS, asal Bapak senang, ya kan? Ketika aku iki di demo sama orang-orang loh. Iya, tapi kan itu semua harus tuntas di sidang pengadilan. Harusnya. Mestinya. Ya. Ini kan itu tadi niat baik dari pemerintah misalnya itu, sedangkan kita sudah jelaskan, ya kan, sudah tahu secara umum, ya kan, taruhlah sebagai salah satu kontestasi itu sudah dihukum misalnya, dipecat dengan surat di KPP dan ada kepresnya ditandatangani oleh Habibie, ya kan, dipecat dengan hormat loh, bukan tidak hormat. Ya kan? Ya kan? Tapi kan tetap harus ditanya dong. Iyalah. Ya kan? Tolong dong diselesaikan hari Beresin dulu. Karena juga masih banyak orang seperti Suyat. Ya keluarin dong buku putihnya. Pada waktu itu siapa yang terlibat? Kan di sana semua sekarang ada Pak Wiranto di situ, ada Pak SBY di situ, ada Pak Agung Gemelar di situ. Kan masih ada. Jangan sampai ini dijadikan dosa warisan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Tuntaskan. Maju ke pengadilan. Masuk ke pengadilan sehingga ada ingkrah putusan lu bersalah atau tidak kan gitu. Ya kan? Seperti Mawar ada bersalah. Gitu loh.
Ya kan? Anda yakin nggak ini bakal sampai ke sana? Kalau bicara keyakinan dari zaman 2014, kebetulan saya juga pendukung Jokowi, sebenarnya yakin. Karena kan Pak Jokowi kan kita angkat sebagai bapak anak angkat reformasi, tapi nyatanya Tapi 10 tahun kemudian 10 tahun ya nggak jadi apa-apa juga. Ya, jadinya setelah 10 tahun masih yakin nggak? Aku masih agak pesimis. Siapapun. Padahal kalau sudah kita tidak mampu menyelesaikan itu, kita bisa dikutuk untuk mengulangi terus persoalan itu. Ya dong. Jangan sampai nanti kita terulang lagi, ada yang kena culik lagi, ada yang hilang lagi. Iya. Karena kita tidak tahu cara menyelesaikannya. Betul. Ya. Nah, dulu kan disuka bumikan. Nah, dulu istilahnya begitu. Gitu. Iya kan? Jadi ada seberapa persen lagi Anda sisa optimisme Anda untuk penegakan HAM, hukum, dan demokrasi di Indonesia setelah kontestasi 2024? Kalau dilihat dari ya kita bicara 3 calon terbaik putra bangsa ini, aku agak pesimis. Ya paling sisa 20%-an lah. Oke. Gitu loh. Ya kan? Mudah-mudahan ada tangan Tuhan sehingga pesimismenya Agung ini tidak terwujud. Lu amin terus dari tadi. Doa. Oh doa, ya. Karena gue awali dengan mudah-mudahan ya. Iya, mosok kita bicara kobul, amin kobul kan gitu. Ya dong. Ya, yang jelas kita selalu berharap Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang menegakkan hukum, menegakkan hak asasi manusia, dan punya demokrasi yang berkualitas sehingga akhirnya bisa menurun menjadi kesejahteraan seluruh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Makasih Agung Wibowo Hadi, Agung Dekil. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.